أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat yang tidak terhitung dan tidak terhingga oleh kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beserta salam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mari sama-sama kita mohonkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala agar disampaikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli bait, para sahabat, para tabi'in, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan yang penuh dengan kebaikan, jalan yang lurus yang mengantarkan kita kepada keselamatan dunia dan di akhirat. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama menjaga ketakwaan diri kita dengan menjalankan segala yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, serta berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita semua mati di atas ketakwaan, karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fadailul istighfar, keutamaan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tema khutbah yang akan saya bawakan ke hadirat bapak-bapak sekalian yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Ani Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an tasurrahu sahifatuhu wal yukthir minal istighfar. Rawahu at-Tabarani fil Mu'jam al-Awsat wal Baihaqi fi Syu'ab al-Iman wad Diya'u fil Mukhtara wa sahahahu al-Albani rahimahullahu taala. Dari sahabat yang mulia Az-Zubair bin Awam, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin bergembira melihat catatan amalnya pada hari kiamat, maka hendaklah dia memperbanyak istighfar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah meyakini adanya malaikat yang berada di kiri dan di kanan kita, yang mencatat setiap perbuatan dan perkataan yang kita ucapkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya di atas kalian ada malaikat-malaikat yang menjaga, yang mulia dan mencatat setiap yang kalian lakukan. Mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat daripada dia sendiri kepada dirinya daripada urat lehernya. Iz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Tatkala ada malaikat di sisi kanan dan di sisi kirinya yang bertemu, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari mulut seseorang kecuali di sisinya ada malaikat raqib dan malaikat atid. Oleh sebab itu seorang tabi'in yang mulia, Al-Hasanul Basri rahimahullah taala, beliau mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya telah dihamparkan catatan amalmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamu bisa mengisinya dengan berbagai macam perbuatan baik, dengan berbagai macam perkataan yang baik. Kemudian di sisi kananmu ada malaikat yang mencatat amal perbuatan baikmu, dan di sisi kirimu ada malaikat yang mencatat amal perbuatan burukmu. Sepanjang kehidupanmu, lembaran catatan amalmu itu terhampar, terbuka dengan selebar-lebarnya. Kamu terus mengisinya setiap hari, dan ketika kamu telah meninggal dunia, maka lembaran tersebut akan ditutup dan diletakkan di lehermu, dan kamu akan melihat apa yang kamu telah perbuat selama hidup di dunia ini. Apa yang tercatat dalam catatan kamu akan melihatnya nanti di akhirat. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban mansyura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Setiap orang kami bebankan kitabnya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami akan keluarkan kitab tersebut sebagai kitab yang terhampar. Bacalah kitab engkau. Pada hari ini cukuplah engkau sendiri yang menjadi saksi atas segala perbuatan engkau. Maka pada hari kiamat nanti ada manusia yang berbahagia. Ada manusia yang bersuka cita karena melihat lembaran yang dia kerjakan selama di dunia adalah lembaran yang berisi kebaikan, di mana dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Mereka adalah al-mu'minun al-muttaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama hidupnya mereka mengisi lembaran amalnya itu, catatan amalnya dengan berbagai macam kebaikan, sehingga yang akan dilihat nanti di akhirat adalah lembaran-lembaran yang membahagiakan dirinya. Tapi di sisi lain ada manusia-manusia yang sangat cemberut mukanya, kecewa mukanya karena ketika diberikan kitabnya penuh dengan berbagai macam dosa. Siapakah mereka itu? Mereka adalah al-fajirul kafir, orang-orang yang fajir, orang-orang yang suka melakukan berbagai macam maksiat, dan juga orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwasanya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling besar kecintaannya kepada kita sebagai umatnya. Oleh sebab itu beliau menunjukkan kepada kita perbuatan yang kalau kita lakukan maka kita akan berbahagia, bersukacita melihat catatan amal kita nanti di akhirat. Apa yang bisa membahagiakan seorang hamba di akhirat? Dalam hadis yang kita bacakan di awal tadi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang suka nanti pada hari kiamat, dia suka melihat catatannya, dia ingin bergembira melihat catatan amalnya, maka hendaklah dia memperbanyak istighfar. Istighfar artinya memohon ampunan terhadap dosa-dosa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa di antara kita yang bisa mengatakan bahwa saya adalah orang yang bebas dari dosa dan maksiat? Siapa di antara kita yang bisa mengklaim bahwa dia adalah orang yang maksum minal khataya, dari segala macam kesalahan? Semua kita adalah orang yang bersalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Sebaik-baik semua manusia adalah orang-orang yang bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah seseorang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan berusaha mengerjakan amal-amal yang saleh. Dan amal-amal soleh yang dikerjakannya itu merupakan satu jalan untuk memperoleh petunjuk dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inni laghaffaru liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada." Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku Maha Pengampun liman taba, bagi orang yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila shalihan, dan mengamalkan amalan yang soleh, summa ihtada, kemudian dia akan memperoleh petunjuk. Jika orang bertaubat, beriman, beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk untuk dia dalam kehidupan ini. Dan orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosanya, memohon ampun dari segala kesalahannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya itu dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila shalihan." Kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itulah orang-orang yang Allah ganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Itulah manfaat dari istighfar di akhirat, yaitu kita akan berbahagia ketika melihat catatan amal kita. Banyak istighfar yang terdapat dalam catatan amal tersebut. Adapun manfaat istighfar di dunia, maka para anbiya, para nabi dan para rasul telah menjelaskan fawaid, faidah-faidah, al-manafi', manfaat-manfaat yang akan diperoleh oleh seorang hamba ketika dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Di antaranya Nabi Nuh alaihi salam. Beliau berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku katakan, kata Nuh alaihi salam, "Istaghfiru rabbakum." Memohon ampunlah kalian, beristighfarlah kalian semua kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Apa faedah yang akan diperoleh oleh seorang hamba tatkala dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertama, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan kirim hujan yang deras dari langit untuk kalian. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan berikan kepada kalian berbagai macam harta, wa banin, dan juga anak-anak. Wa yaj'al lakum jannat. Allah akan berikan kepada kalian kebun-kebun yang penuh dengan kesuburan. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan berikan kepada kalian sungai-sungai. Nabi Nuh alaihi salam, seorang nabi yang mulia, menjanjikan 5 faidah duniawiyah bagi orang yang beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, beliau mengatakan, kalau kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan hujan yang deras dari langit untuk kalian. Sehingga dengan adanya hujan, berbagai macam tumbuh-tumbuhan menjadi tumbuh dengan subur. Kalian mendapatkan makanan, hewan ternak kalian mendapatkan makanan, negeri kalian menjadi negeri yang maju, negeri yang sejahtera. Kemudian kata beliau, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian amwal, berbagai macam harta. Nabi Nuh alaihi salam tidak menyebutkan harta tertentu. Beliau tidak menyebutkan kalau kalian istighfar, Allah berikan emas, Allah berikan perak, Allah berikan binatang ternak. Tapi beliau sebutkan amwal, berbagai macam jenis harta. Kata amwal dalam bahasa Arab itu adalah bentuk jamak dan disebutkan dalam bentuk nakirah. Kalau orang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya berbagai macam bentuk harta. Entah itu emas, entah itu perak, entah itu kesejahteraan, entah itu rumah dan sebagainya, dari berbagai macam rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, dan Allah akan berikan kepada kalian anak-anak. Dalam ayat tersebut digunakan kata banin. Banin dalam bahasa Arab bisa berarti anak laki-laki ataupun perempuan. Nabi Nuh tidak mengatakan aulad. Aulad artinya anak-anak laki-laki. Karena kecenderungan manusia pada umumnya, mereka lebih suka kepada anak laki-laki daripada anak perempuan. Tapi Nabi Nuh mengatakan, wa yaj'al lakum wa yumditkum bi amwali wa banin. Allah akan berikan kepada kalian harta-harta, berbagai macam jenis harta, wa banin, dan juga Allah akan berikan kepada kalian anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kalian kebun-kebun yang luas. Kebun kurma, kebun anggur, dan berbagai macam kebun-kebun lainnya. Kebun dalam tradisi Arab adalah sumber kekayaan dan simbol kekayaan seseorang. Orang dikatakan kaya, di antaranya adalah kalau dia memiliki kebun yang luas. Dan Allah Subhanahu wa taala janjikan itu bagi orang yang beristighfar. Dan Allah Subhanahu wa taala janjikan juga kepada mereka sungai-sungai yang mengalir dengan deras, sehingga mereka tidak kesulitan mengaliri kebun-kebun mereka, sehingga mereka tidak perlu biaya untuk mengaliri sawah ladang mereka yang begitu banyak. Ini faidah duniawiyah yang didapatkan oleh orang jika dia benar-benar istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud alaihi salam, dia berdakwah di tengah-tengah kaumnya, dan di antara perintahnya kepada kaumnya, beliau mengatakan, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Wahai kaumku, istighfarlah kalian, meminta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kalian kepadanya. Apa yang diperoleh oleh kaum Hud alaihi salam jika mereka istighfar, jika mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah kirim hujan yang deras dari langit. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dan Allah akan tambah kekuatan kalian di atas kekuatan kalian yang sudah ada. Kaum Nabi Hud adalah kaum yang besar. Disebut dengan Al-Amaliqa, orang-orang yang gagah perkasa, tubuhnya besar. Tapi mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan rezeki yang begitu banyak, dan Allah tambah kekuatan tubuh mereka. Dan kekuatan yang mereka punya itu, mereka menjadi sombong di hadapan bangsa-bangsa yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'am'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Adapun kaum 'Ad yang tubuhnya besar-besar, mereka menyombongkan diri di atas muka bumi ini. Wa qalu man ashaddu minna quwwah. Lalu mereka berkata, adakah yang lebih kuat dari kami ini? Mereka bisa mengatakan begitu karena tubuh mereka besar. Karena mereka adalah orang-orang yang besar tubuhnya, sehingga dia menantang seluruh bangsa di dunia ini. Seperti dikatakan oleh Az-Zamakhsyari, bahwa mereka adalah orang-orang yang pertama mereka mempunyai kebun-kebun, dan kebun-kebun itu membutuhkan air. Yang kedua, mereka adalah orang yang tubuhnya besar-besar. Maka Allah Subhanahu wa taala mendorong mereka beriman dengan menjanjikan dua hal ini. Pertama, untuk kesejahteraan kebun kalian, untuk kesuburan kebun kalian, maka beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan hujan yang deras. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang besar badannya. Kalau mereka mau beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tambah kekuatan mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang disegani, yang ditakuti di seluruh penjuru dunia. Tapi nyatanya mereka tidak mau. Mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Saleh alaihi salam, beliau juga menjanjikan rahmat yang begitu banyak bagi kaumnya. Kapan seandainya mereka mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan, laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun.
kenapa kalian semua tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ingin dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka aksiru minal istighfar. Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya Nabi Saleh alaihi salam kepada kaumnya dan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan bahwasanya umat yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, azab yang menimpa seluruh umat manusia dengan dua sebab. Pertama, adanya Rasulullah SAW di tengah mereka. Yang kedua, mereka tidak diazab dengan azab yang merata karena mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak menyiksa mereka dengan siksaan yang merata kepada seluruh dunia. Allah tidak hancurkan mereka secara keseluruhan. Kenapa? Wa anta fihim. Karena engkau ada di tengah mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka istighfar. Para ulama mengatakan seperti Qatadah dan Al-Imam As-Suddi, kata beliau bahwasanya umat ini mendapat keamanan dari Allah Subhanahu wa taala dengan dua sebab. Pertama, adanya Rasulullah SAW di tengah mereka, dan inilah rahmat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakan umat ini, umat Rasulullah SAW dan umat yang didakwahi oleh Rasulullah SAW sebagaimana umatnya Nabi yang lain. Lihatlah umat-umat Nabi yang lain dibinasakan secara habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat yang didakwahi oleh Rasulullah SAW karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar kepada beliau, tidak dibinasakan secara keseluruhan. Adapun pribadi-pribadi mereka yang menentang dakwah Rasulullah SAW, ada yang dimusnahkan, ada yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara keseluruhan azab tidak menimpa kaum Quraisy yang menjadi objek dakwahnya Rasulullah SAW. Yang kedua, mereka tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hari ini Rasulullah SAW telah meninggal dunia, maka tinggal satu jaminan untuk tidak datangnya azab Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh kepada kita, yaitu istighfar sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW agar mengajak kaumnya untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Hendaklah kalian semua beristighfar kepada Tuhan kalian, kemudian bertaubatlah kalian kepadanya. Apa manfaat yang didapatkan jika kita istighfar, jika kita taubat kepada Allah SWT atas dosa-dosa kita? Yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang penuh dengan nikmat untuk kalian. Sampai kapan? Sampai kalian mati. Ila ajalin musamma, sampai kalian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah mati, Allah Subhanahu wa taala berikan lagi kemuliaan yang lain. Apa itu? Wa yu'ti kulla zi fadlin fadlahu. Allah akan berikan pahala kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Orang istighfar, orang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama Allah berikan dia kehidupan yang baik, yang mulia di atas dunia ini. Kemudian kalau orang tersebut meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala berikan dia pahala sesuai dengan amal yang dia lakukan selama di dunia ini. Maka kita semua harus memperbanyak istighfar, harus memperbanyak istighfar. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan, ayat ini menunjukkan bahwasanya dengan istighfar seorang hamba, maka itu adalah cara dia mendapatkan rezeki dan menyebabkan turunnya hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikatakan oleh Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, suatu ketika di Madinah terjadi paceklik, kekeringan yang begitu lama. Lalu Umar Ibn Khattab keluar dari rumahnya untuk mengerjakan salatul istisqa. Tetapi Umar Ibn Khattab hanya mengucapkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian beliau kembali ke rumahnya, tidak mengerjakan salatul istisqa. Lalu saat itu juga turun hujan yang begitu deras dari langit. Maka para sahabat yang tadi menunggu Umar Ibn Khattab untuk mengerjakan salatul istisqa, beliau bertemu dengan Umar dan bertanya, "Wahai Khalifah, kenapa engkau tadinya ingin melaksanakan salatul istisqa, tetapi tidak engkau jadi laksanakan?" Kata Umar Ibn Khattab, "Saya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, di mana kalau kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan turunkan hujan yang deras dari langit.
dan itu terjadi di masa Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Dikisahkan juga oleh Ibnu Subayh radhiyallahu taala anhu bahwasanya ada seseorang yang mengadukan kekeringan kepada Al-Hasanul Basri radhiyallahu taala anhu atau rahimahullahu taala. Kata beliau, "Wahai Imam, saya mengalami kekeringan yang begitu lama." Lalu ada lagi yang datang mengadukan tentang kefakiran yang begitu berat yang dialami selama ini. "Ana fakir, saya seorang fakir. Sudah lama saya menderita dalam kefakiran. Apa yang harus saya lakukan agar hilang kefakiran dalam diri saya?" Lalu ada lagi yang datang mengadukan tentang dirinya yang sudah lama menikah, sudah lama berumah tangga, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan keturunan kepada beliau. Apa yang harus saya lakukan? Kata Hasanul Basri, "Kamu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Orang pertama datang mengadukan kekeringan, jawaban Al-Hasanul Basri sama, "Kamu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Yang kedua datang mengadukan penyakit, jawaban Hasanul Basri sama, "Untuk hilang penyakit kamu itu, kamu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Yang ketiga yang datang mengadukan bahwa dirinya tidak punya anak, Al-Hasanul Basri menjawab pengaduan itu dengan jawaban yang sama, "Kamu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Ada yang mengadukan sawah ladangnya yang sudah lama kering, tidak pernah ada hujan. Al-Hasanul Basri juga mengatakan, "Kamu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Setelah orang-orang yang bertanya itu pergi, maka Ibnu Subayh bertemu dengan Al-Hasanul Basri. Dia seperti meragukan jawaban Al-Hasanul Basri tersebut. Kenapa begitu banyak pertanyaannya, jawabannya sama? Semuanya disuruh istighfar oleh Al-Hasanul Basri. Kata Al-Hasanul Basri, jawaban-jawaban itu bukan keluar dari akal pikiran saya, tapi dari Al-Quran saya ambil, yaitu dalam firman Allah Ta'ala melalui lisan Nuh alaihi salam, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara." Maka begitu juga bagi kita, betapa banyak kaum muslimin yang menghadapi berbagai macam penyakit, maka obatnya yang paling utama adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kita yang mengalami kefakiran bahkan dalam waktu yang lama, maka salah satu obat menghilangkannya adalah al-iksar minal istighfar, memperbanyak istighfar. Betapa banyak di antara kita yang sudah lama berumah tangga menginginkan adanya anak tapi tidak diberikan oleh Allah atau belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka obatnya adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya istighfar itu bermanfaat bagi kita